Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak, kami percaya pada pagi hari ini ada sesuatu yang kami terima di pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan rahmat yang baru, Engkau memberikan anugerah-Mu yang baru. Kami buka hati kami buka roh kami untuk menerima setiap firman Tuhan. Dan kami nyatakan ini adalah hari yang baru Tuhan, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karenanya kami percaya bahwa segala yang baik yang telah Engkau sediakan bagi kami di hari ini, kami mau terima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, haleluya. Cimei apa kabar, Pak Ivan, Pak Hengki, dan semuanya luar biasa, ya kan? Orang-orang yang selalu terima berkat yang paling awal di pagi hari. Ibaratnya kalau orang bilang, saya masih ingat ya, orang tua dulu selalu katakan, bangun pagi seperti ayam berkokok yang dapat makanan paling pagi, dialah yang paling kenyang. Karena nanti ayam-ayam yang lain ya kan udah kehabisan. Jadi kita orang-orang yang selalu dapat berkat paling awal, paling seger, paling pagi, paling banyak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian firman Tuhan yang saya sampaikan, saya siapkan pada hari ini. Yaitu saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-25, Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita, yaitu mengenai talenta, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendengar kisah mengenai talenta, maka kita langsung mengetahui bahwa siapa yang mendengarkan Tuhan Yesus ketika dia berbicara mengenai talenta. Tentunya yang mendengar Tuhan Yesus adalah para bisnismen. Tentunya ketika Tuhan Yesus melihat bahwa ada banyak orang berkumpul dan dia mulai berbicara mengenai talenta, pastinya Tuhan Yesus tahu yang dia hadapi adalah para pebisnis. Yang dia hadapi adalah pengelola-pengelola keuangan. Yang dia hadapi adalah orang-orang yang di marketplace. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkisah ataupun mengangkat sebuah perumpamaan atau cerita melalui talenta. Ketika Tuhan Yesus menghadapi para nelayan, dia akan berbicara hal-hal seputar menjala ikan. Ketika Yesus berhadapan dengan kalangan para petani atau agricultural, maka Yesus akan bahas mengenai hal-hal seputar pohon, ataupun tanaman, ataupun petani. Dan hari ini kita akan melihat Matius 25, 14-30. Tuhan Yesus berbicara banyak mengenai hal keuangan. Dan tentunya para pengusaha-pengusaha marketplace bisa kita bayangkan sedang berkumpul di hadapan Tuhan Yesus, ingin mendengarkan apa yang Yesus ingin katakan. Apakah ada hubungannya mengenai kehidupan kekal dengan keuangan? Apakah ada hubungannya yaitu kerajaan Allah dengan usaha yang dilakukan sehari-hari? Dan ternyata Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu sekalian. Matius 25 ayat yang 14 sampai yang ke-16. Firman berkata, sebab hal kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus sudah mulai berbicara bahwa kerajaan surga ada kaitannya dengan apa yang dia ingin katakan. Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya, berapa sih 1 talenta itu? Saya ingin sampaikan bahwa 1 talenta ekuivalennya adalah 1 miliar. Wow, besar nggak Bapak Ibu sekalian? Pernahkah Bapak Ibu dapatkan seseorang yang ingin menanamkan modal ke dalam usaha Bapak Ibu sekalian, dan dia menanamkan modalnya 1M? Cukup besar bukan? Dan kalau 5 talenta artinya 5 miliar Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang diberikan 2 seperti di sini, 2 talenta, artinya 2 miliar.
Dan ada lagi 1 miliar yang diberikan. Kadang-kadang kita berpikir begini, wah yang diberikan 1 talenta adalah orang miskin. Dia hanya diberikan 1, berarti dia tidak punya apa-apa. Saya ingin katakan cukup besar 1 talenta itu. Karena di dalam dunia real, kalau ada yang mau invest dan memberikan 1 M, adalah bukan nilai yang kecil, bukan? Kalau kita mau punya usaha, lalu ada yang mau menanamkan modal 1 M, itu justru adalah berkat Tuhan yang luar biasa, bukan? Nah, bandingkan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika para bisnismen mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka langsung tangkap, wow, ini uang besar, ini bisa dikelola dengan baik. Nah, disitulah justru Tuhan memiliki kaitannya antara apa yang kita kerjakan sehari-hari dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan surga. Next, firman Tuhan berkata 17-20. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian sehingga berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak sekalian, ini adalah produktivitas di dalam kehidupan. Yang memiliki 5 talenta diberikan investasi 5 miliar, saudara, ternyata menghasilkan laba net profitnya adalah 5 M, kotornya 10 M, dan dia kembalikan modalnya kepada tuan, dan dia memperoleh 5 miliar. Demikian juga yang menerima 2 talenta atau 2 M, diberikan modal, dia usahakan Bapak Ibu sekalian modal tersebut, dan menghasilkan 2 miliar. Sehingga profitnya adalah 4 miliar, netnya 2 miliar. Kembalikan modalnya, dia menerima 2 M. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang dalam tanah, menyembunyikan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hamba yang bukan menerima sedikit, saudara. Tetapi dia menerima modal yang cukup besar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak apa-apakan modal tersebut. Bahkan nanti kita akan melihat Tuhan Yesus menegur, karena 1 M sebetulnya kalau dimasukkan deposito saja, luar biasa, lumayan, betul kan? Kalau dimasukkan ke stock market, lumayan Bapak Ibu sekalian. Hitung-hitung 100 juta bisa diperoleh dalam waktu kurang lebih 1 tahun. 100 juta, 200 juta harusnya dapat, saudara. Tetapi orang ini begitu ketakutan. Kita akan lihat apa latar belakangnya, saudara. Nah, lama setelah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Artinya apa? A long period of time. Itu waktu yang sangat lama, cukup lama. Ada yang perkirakan 5 tahun, ada yang perkirakan 10 tahun, ada yang perkirakan beberapa tahun. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu datang membawa profitnya. Net labanya adalah 5 M. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan, aku beroleh laba 5 talenta. Wow. Ayat yang ke-21 dan ke-22. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian dengan tegas, bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa anak-anak Tuhan yang menghasilkan di bisnisnya, yang menghasilkan di marketplace adalah hamba yang baik dan setia. Katakan amin. Baik apa? Artinya dia sanggup secara profesional melakukan pekerjaannya dengan fokus. Setia, apa maksudnya? Setia artinya dia betul-betul transparan, hitung-hitungan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan di dalam dunia marketplace adalah hati yang jujur di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik kita, artinya apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, kita juga akan serahkan sama Tuhan. Karena apa? Karena lihatlah baik-baik Bapak Ibu sekalian ayat tersebut. Dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata ketika seorang anak Tuhan, justru di dalam pekerjaannya dia sungguh-sungguh, dia setia. Tuhan berkata, engkau baik dan setia. Dan kemudian dia kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau di
apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan adalah kita memberkembalikan persepuluhan. Tuhan berkata, engkau baik dan setia. Kita tahu apa yang menjadi bagian Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Justru diberikan limpah lagi kepada orang-orang yang setia dan baik. Ayat yang ke-22. Datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, aku telah berlaba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia menerima tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi saya percaya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu senang melihat kita berkembang dan melihat kita mengelola keuangan dengan baik. Justru Tuhan akan percayakan lebih dan lebih dalam hidup ini. Ayatnya ke-24, sayangnya hamba yang menerima 1 talenta berkata, aku tahu Tuhan adalah Tuhan manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi, menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saya perhatikan baik-baik bahwa ada orang yang tidak pernah belajar bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Amen. Bukan nominalnya, bukan yang Tuhan lihat adalah berhasil atau tidaknya seberapa besar. Tapi yang Tuhan lihat adalah apakah dia bersyukur atau tidak. Ternyata dalam hidup ini ada orang yang selalu saja mengeluh. Betul nggak? Ada saja orang yang selalu punya alasan 1001 macam untuk tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, betul? Ada orang yang selalu malas. Yang kedua, ada orang yang selalu betul-betul komplain nggak mau maju, Bapak Ibu sekalian. Diberikan kesempatan, tidak mau maju. Diberikan modal, tidak mau lakukan. Kenapa? Karena 1001 alasan macam yang dia tidak mau selesaikan dan bereskan dalam hatinya. Tapi Tuhan tidak punya belas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Karena saya selalu katakan, orang Kristen nggak boleh malas. Orang Kristen nggak boleh gitu-gitu doang, kata Bapak Gembala. Nah, saya percaya itulah revelation ataupun pewahyuan Tuhan di dalam Bapak Gembala. Tidak boleh gitu-gitu doang, tidak boleh malas, tidak boleh hanya diam saja, tapi gairah harus kuat. Haleluya. Kalau gairah saja tidak ada, apa yang kita mau kerjakan? Bahkan kita punya modal 1M luar biasa besar, tapi justru dipendam dan dia berkata takut, saudara. Takut apa? Tuhan adalah pribadi yang kejam. Artinya pola pikir kita akan mempengaruhi cara apa yang kita akan lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi, mari kita lihat garis bawah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang ini. Jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kejahatan di mata Tuhan kalau kita tidak produktif, saudara. Kejahatan di mata Tuhan kalau kita tidak berkembang. Kejahatan di mata Tuhan kalau kita tidak mensyukuri hidup ini. Kejahatan di mata Tuhan kalau kita punya kemampuan, kita punya kecerdasan, kita punya pengembangan, kita punya passion, kita punya gairah di dalam setiap bidang, apakah itu hukum, politik, sebagai dokter, sebagai medis, sebagai peneliti, sebagai laboratory, sebagai orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa tetapi tidak mengembangkan, Tuhan katakan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan malas. Jadi, apa yang hamba ini pikirkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, demikianlah terjadi sesuai dengan perkataannya. Nah, ayat yang ke-27 kalau kita perhatikan. Sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembalinya aku menerima serta bunganya. Betul kan Bapak Ibu sekalian? Bahkan Tuhan Yesus tidak bodoh. Tuhan Yesus bicara investasi di sini. Tuhan Yesus bicara bagaimana mengelola uang. Karena Tuhanlah yang menciptakan mekanisme yang baik dalam kehidupan ini. Yaitu kalau kita punya sesuatu, investasikanlah di tempat yang benar. Investasikan di tempat yang menguntungkan, dan Tuhan bersyukur, Tuhan berbahagia. Di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan
senang melihat anak-anaknya mendapatkan laba secara materi. Tuhan senang, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ceritanya bahwa Tuhan justru ingin menghambat usaha kita. Tidak ada ceritanya bahwa Tuhan ingin anak-anaknya malas dan anak-anak Tuhan itu miskin semakin kudus. Tidak ada ceritanya. Justru betapa kalau kita semakin diberkati, kalau usaha yang kita lakukan semakin berkembang, Tuhan luar biasa senang. Nah, ayat yang ke-28 sampai 30. Ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi. Saya mengajar di dalam program S2 di kelas saya. Saya meminta mahasiswa saya untuk merenungkan bahwa apa yang kita kerjakan sehari-hari di dalam setiap bisnis apapun yang kita kerjakan, apakah food and beverage, apakah pertambangan, apakah hasil bumi, apakah profesional seperti lawyer, seperti dokter spesialis, apakah kita bergelut di dalam bidang politik dan sebagainya, apapun yang kita lakukan berkaitan dengan kekekalan, berkaitan dengan masa-masa setelah kita selesai di bumi, dan ketika kita di dalam kekekalan, ada nilai yang kita dapatkan. Selama yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan selalu ingatkan, ada makna-makna rohani di dalamnya. Karenanya, Tuhan menutup perumpamaan ini dengan perkataan, siapa yang mempunyai akan diberi sehingga berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang untuk memberi kehidupan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang produktif. Kita adalah orang-orang yang selalu semangat. Kita adalah orang-orang yang tidak ada matinya. Selalu menerobos, selalu menerobos, selalu menerobos. Bapak Gembala selalu katakan jangan lihat masalahnya, tapi lihat kesempatannya, dan selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita selalu mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saya berdoa sungguh-sungguh kita adalah orang-orang yang selalu setia, selalu bangun di pagi hari untuk menerima berkat dan tuntunan daripada Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini menghasilkan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan di hadapan manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini menjadi tuntunan selama 1 hari ini, dan saya percaya berkat Tuhan mengalir secara deras, mengalir secara khusus semenjak pagi hari ini sampai matahari terbenam. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh mendapatkan mutiara yang paling berharga di pagi hari. Kami dapatkan tuntunan Tuhan yang khusus, di mana apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan suka bersama-sama dengan kami anak-anaknya ketika kami mendapatkan keuntungan, ketika kami mendapatkan terobosan, ketika kami mendapatkan berkat yang besar di dalam pekerjaan usaha dan profesionalisme kami. Kami percayakan setiap usaha kami, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab, baik ibu rumah tangga, baik para profesional, baik para bisnismen, baik para karyawan, ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang diberkati daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.